ya. Oh iya. Tapi tak juga ada kan? Jadi maaf gak ada. Nah, anak-anak, kenapa tadi kita jalan pelan-pelan? Karena nanti Lause mau cerita orang yang jalan pelan-pelan malam-malam, ya. Tapi sebelumnya Lause mau kenalin dulu. Itu gelap ya? Ini silo sih. Buka dulu deh. Lause di sini ada. Kita kasih lihat ya. Nah, anak-anak yang ini ya, Lause kasih lihat. Baru mau dikasih lihat hilang. Kelihatan nggak? Nah, ini keluarga Lause ya. Yang paling pendek itu mamanya Lause. Mamanya Lause. Dulu waktu Lause masih kecil, mamanya Lause yang pelihara Lause, kasih makan, suapin makan. Terus kemudian dimandiin ya. Tapi kemudian sekarang mamanya Lause udah tua, jadi Lause yang urusin mama ya. Terus yang sebelahnya itu adiknya Lause, lebih tinggi dari Lause ya. Ini namanya keluarga Lause. Jadi karena dulu Lause dilahirkan sama mamanya Lause ya, dulu keluar dari perut mamanya Lause. Adik-adiknya Lause juga. Nah, sekarang kita udah keluarganya udah jadi banyak. Karena Lause sendiri punya keluarga, melahirkan anak-anak. Yang di belakang itu anak Lause yang berdiri ya. Yang di depan itu anaknya adik Lause. Ya, udah gede-gede juga. Terus tapi Lause juga ada keluarga di dalam Tuhan, keluarga Allah. Next. Ya. Apa itu artinya keluarga Allah? Apa kita sama-sama dari ibu yang sama, mama yang sama? Bukan. Ya, karena kita sama-sama udah percaya Tuhan, terus kemudian kita bertumbuh di gereja sini. Ini semua adalah keluarga di dalam Tuhan, keluarga Allah. Ya, ada Pak Yo, ada Lause yang di sini, dan anak-anak juga yang udah percaya Tuhan termasuk keluarga Allah. Ya, ada lagi next. Nah, ini dia juga ya, Lause nih pada. Ada mamanya Jonah juga. Ada Lause Sofia ya. Nah, oh ya, next ya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus. Nah, kan udah tahu cerita Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus lahir, oh ya gini. Lause ada sedia hadiah. Kalau ada yang bisa jawab, ya nanti Lause kasih ya. Siapa yang tahu Tuhan Yesus lahir di mana? Di mana? Ya, di kota apa? Ada yang tahu di kota apa? Di kandang, tapi di kota Bethlehem. Pinter Chelsea ya. Nah, terus kemudian mamanya Tuhan Yesus, mama yang di dunia ya, meskipun bukan mama yang melahirkan Tuhan Yesus, bukan, tapi mama yang dengan kuasa Roh Kudus tiba-tiba mamanya bisa perutnya besar ya, mengandung di dalam Roh Kudus. Itu adalah siapa nama mamanya? Siapa yang tahu? Maria, pinter ya. Siapa yang jawab? Chelsea lagi. Papanya siapa namanya papanya? Yusuf.
Dia matanya buta, anak ya. Kasihan, dia waktu tahu Tuhan Yesus lewat, dia panggil Tuhan Yesus tolong saya. Terus kemudian Tuhan Yesus juga mengajar, selain menyembuhkan, Tuhan Yesus juga mengajar. Ajaran Tuhan Yesus lain. Dulu ya waktu zaman Tuhan Yesus ada namanya guru-guru pemimpin agama. Tapi pemimpin agama ini ngajarnya beda sama Tuhan Yesus. Pemimpin agama, kamu nakal ya, kamu nanti berdosa, masuk neraka seperti itu ya. Pemimpin agama harus begini, udah pokoknya harusnya banyak, pusing gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus ngajarnya beda. Tuhan Yesus dengan kasih ya. Kalau ada next, terus ibu ini udah sakit lama, Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan dia datang mau memegang jubah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus langsung tahu ini ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Iya, baju Tuhan Yesus yang biru itu Tuhan Yesus ya, supaya kamu nggak bingung sama yang lain. Nah ini yang Lause bilang nih, pemimpin agama, guru-guru ngajarnya beda. Guru-guru ada peraturan, hari ini harus sabar, nggak boleh menyembuhkan orang, ya, nggak boleh menyembuhkan orang. Jadi biar ada orang sakit juga, guru-guru agama ini nggak peduli sakit ke apa nggak, dia nggak peduli. Tapi kalau Tuhan Yesus peduli, ya. Nah ada satu orang yang tadi kita jalan pelan-pelan ya. Kenapa jalan pelan-pelan? Ada yang tanya, Lause kenapa kita jalan pelan-pelan? Soalnya kita ikutin ini, dia jalan pelan-pelan. Waktu malam dia jalan, ya. Terus kemudian dia nggak bersuara. Terus kemudian dia ketok-ketok ke tempat Tuhan Yesus tinggal. Dia tahu, dia selalu ngikutin Tuhan Yesus. Dia tahu ajaran Tuhan Yesus beda. Terus dia tahu Tuhan Yesus suka menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus sayang sama orang-orang. Jadi dia ketok pintu, tok. Tapi dia nggak berani pelan-pelan, kenceng-kenceng ketoknya. Tuhan Yesus belum dengar ya. Terus dia kenceng ketok. Ya. Terus kemudian Tuhan Yesus buka. Ya. Tuhan Yesus sudah tahu nih. Bapak ini namanya Nikodemus ya. Tapi Tuhan Yesus tahu karena Tuhan Yesus adalah anak Allah, jadi dia tahu. Nah, dia tahu. Halo, Mas. Sini aja mau Papa Justin. Nah, jadi dia bilang, guru, saya mau lihat, saya mau ikut guru dong, mau jadi. Dia lihat ya Tuhan Yesus jalan itu seperti sama murid-muridnya, seperti keluarga. Jadi dia bilang, aduh, guru, saya mau dong jalan, ikut Tuhan, ikut Tuhan Yesus, menjadi keluarga Allah bersama dengan Tuhan Yesus gitu ya. Dia bilang ya. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang apa sama dia? Kamu harus dilahirkan kembali. Masa aku udah besar gini dilahirkan lagi masuk ke perut ibuku, bagaimana caranya? Ya, aku harus seperti bayi lagi. Itu. Lalu Tuhan Yesus maksudnya bilang gini. Ya, semua udah berdosa, harus hidup baru, lahir kembali di dalam Roh Kudus, Wah, Nikodemus juga bingung maksudnya apa gitu ya, lahir kembali di dalam Roh Kudus. Nah, maksud Tuhan Yesus balik lagi yang tadi baby itu ya, seperti baby itu, kalau baby itu baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain, dia ditelentangin, dia nggak bisa balik sendiri ya. Lalu kemudian kalau mamanya nggak suapin makan, dia nggak bisa makan sendiri, dia cuma bisa minta makan, minta minum susu seperti itu. Kalau mama nggak angkat gitu ya, dia pipis di ranjangnya seperti itu. Lalu kemudian dia basah, dia nggak bisa ganti celana sendiri, nggak bisa. Jadi baby itu begitu lemah. Nah, maksud Tuhan bilang ke Nikodemus ya, kita harus seperti bayi itu yang
minta berserah kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, seperti itu maksudnya, ya. Lalu kemudian Nikodemus mulai ngerti sedikit, kamu harus hidup baru di dalam Roh Kudus. Nah, anak-anak ya, kita ini adalah manusia berdosa. Siapa yang bisa tahu pertama yang berdosa siapa? Siapa? Mike. Kedohan dulu sampai Tuhan. Waktu pertama Tuhan ciptakan manusia di sebuah taman. Terus Tuhan bilang ini di tengah ada pohon, tidak boleh makan buah itu. Coba yang bisa duduk diam ya, dengerin Lause, nanti Lause tanya, Lause kasih ini ya. Tapi yang bisa duduk diam ya, yang nanti Lause tanya bisa jawab. Oke? Siapa yang masih ingat ceritanya? Nah, Tuhan bilang ini di tengah-tengah ada pohon, nggak boleh, ada buahnya nggak boleh dimakan, tapi yang lain boleh dimakan. Ya. Terus kemudian yang perempuan itu lagi jalan-jalan tiba-tiba lihat ada ular wujudin. Siapa nama ini? Perempuan ini ada yang tahu? Cewek. Siapa? Hawa, ya betul. Terus kemudian dia makan buahnya, dia kasih ke suaminya, papanya. Ini siapa namanya? Adam. Nah, itu yang manusia pertama yang berdosa, Adam Hawa. Sejak itu kita semua berdosa. Kita seperti bayi yang nggak bisa melepaskan diri dari dosa kita. Oh, Nikodemus mulai ngerti ya. Jadi kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Roh Kudus. Nah, Tuhan kita itu satu ya, anak-anak ya. Allah kita satu. Tapi pribadinya ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang menolong kita, anak-anak. Ya, supaya kita percaya kepada Tuhan. Terus dia mulai mengerti Nikodemus ya. Terus kemudian next, nah, jadi anak-anak mau memiliki Allah ya di dalam hidup kita yang mengampuni dosa-dosa kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Ya, pintar anak-anak ingat ya. Kita seperti next lagi, seperti bayi ini anak-anak ya. Lause pernah dengar cerita ada di rumah siapa gitu ya, pembantunya itu plastiknya ditaruh sembarangan. Jadi plastiknya terbang-terbang, mungkin ada kipas angin gitu ya, kena ke bayi ini. Bayi ini jadi kepegang, terus dia masukin ke kepalanya. Nah, karena dia lemah, dia tidak berdaya, dia nggak bisa lepasin plastiknya. Nah, kalau kita di dalam plastik sesek anak-anak ya, kayak kita pakai masker juga sesek. Itu dia nggak bisa lepasin sampai lama, sampai dia udah sesek napas, ya mukanya udah biru, baru mamanya lihat, wih cepet-cepet bukain gitu, anak-anak ya. Jadi kita seperti bayi yang tidak berdaya, yang mengharapkan siapa yang menolong kita? Tuhan ya, Tuhan Yesus yang menolong kita ya, yang Tuhan saya ampuni dosa-dosa saya. Jadi biarpun Lause atau biarpun guru-guru ya, semuanya itu berdosa. Kita seperti bayi yang lemah ini, yang kita perlu hidup baru kembali ya di dalam Roh Kudus, minta Roh Kudus yang tolong supaya kita menjadi keluarga Allah. Nah, yang depan ya keluarga Allah ya, yang kita rame-rame. Nanti anak-anak jadi sama seperti Lause, kita keluarga di dalam Tuhan di sini sama-sama ya. Kita saling menolong. Anak-anak datang sekolah minggu, nanti Lause bantuin ajarin, dan kita juga saling menolong. Lause juga manusia berdosa ya, yang kadang-kadang kita juga saling mengingatkan anak-anak ya. Oke, sekarang Lause mau tanya, siapa yang mau menikmati kasih Allah, mau menerima pengampunan dari Allah? Siapa? Siapa angkat tangannya? Siapa yang mau menjadi keluarga Allah? Ya, atau ada yang menjadi keluarga iblis? Ada nggak? Menjadi keluarga sama iblis aja deh. Aku nggak mau dah. Aku nggak mau nurut, Lause. Aku kalau Lause suruh aku dengerin cerita, aku nggak mau dengerin. Kalau Lause suruh aku duduk, aku nggak mau duduk. Kalau Lause suruh aku nyanyi, aku nggak mau nyanyi. Aku nggak mau ikut keluarga, satu keluarga sama Lause. Nggak mau keluarga Allah bersama dengan Lause. Ada nggak? Ada. Nggak ada ya.
Ya, nggak apa-apa. Ya, Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi kita, meskipun kita ini kadang-kadang nakal, kadang-kadang apalagi bandel ya, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Oke, sekarang kita mau hafal ayat yang terakhir ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak kan tadi udah bilang, aku mau jadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Allah, ya. Apa namanya? Bukan Hayden. Dong, ya. Ya, dong udah menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah, ya. Karena apa? Karena besarnya kasih Allah, ya. Coba kita hafalin. Lihatlah gini tangannya ya. Kita lihat. Lihatlah betapa besarnya, yang besar. Jangan yang kecil ya, yang besar. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, ya, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nanti anak-anak Allah kita boleh pegangan sama sini semua, ya. Kita semua sini adalah anak-anak Allah. Oke, sekali lagi. Oh, ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 1a. Gampang ya? Coba. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, boleh pegangan sama ini ya. Siapa yang udah bisa? Udah bisa? Kasih. Bapak sehingga kita sebut Allah. Ya, pinter dong ya. Siapa lagi mau hafal? Berdua boleh, berdua. Ini berdua ya, hafal ya. Nathan sama Chelsea ya, sama Clara sekalian ya, tiga ya. Ayo, 1, 2, berdiri ya, berdiri ya. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah ya, gandengan sama ini ya. Oke, sekarang Lois sama Maxi ya. Belum udah. Amai ya, ayo bertiga. Dengerin, ayo. Berdiri. 1, 2. Sama Jonah sekalian ya. Sama Jonah berempat ya. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Iya, pinter ya. Nah, jadi anak-anak ingat tadi yang datang malam-malam menemui Tuhan Yesus, siapa namanya? Nikodemus. Ingatin ya, Nikodemus. Dia adalah guru agama. Sebenarnya dia termasuk yang itu, yang guru agama yang cuma ngajar kamu harus begini. Nggak ada kasihnya, gitu ya. Terus kemudian tapi dia berubah, dia lihat pengajaran Tuhan Yesus ya. Dia mau seperti Tuhan Yesus, seperti murid-murid Tuhan Yesus, berbeda ya, dia mau menjadi keluarga Allah. Terus kemudian Tuhan Yesus suruh dia apa? Lahir baru di dalam Roh Kudus ya, supaya dia berubah sekarang. Dulu mungkin dia nggak penuh kasih, sekarang dia penuh kasih. Dulu dia nggak percaya Tuhan Yesus, sekarang dia percaya Tuhan Yesus. Sampai akhirnya terakhir anak-anak di Alkitab ya,
Waktu Tuhan Yesus disalib, dia kepikir ya, wah Yesus mati, terus kemudian gak ada kuburnya, ya. Terus kemudian ada satu orang juga yang bilang, saya mau menyediakan kubur saya buat Tuhan Yesus. Jadi dia berdua nih, Nikodemus sama Yusuf dari Arimatea namanya ya, menyediakan kuburnya itu untuk dikasih kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Nikodemus dia tunjukin bahwa dia ini adalah keluarga Allah. Dia turunin mayat Tuhan Yesus. Ya, Nikodemus dia yang turunin mayat Tuhan Yesus. Dia yang bawa kuburin, gitu ya. Karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, nih, langsung mau ingetin. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Nah, kita juga membalas kasih Allah. Ya, kita tahu kalau misalnya Allah suka kita menjadi anak-anak Allah yang selalu percaya bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya anak-anak ada susah, ingat kita punya Bapa di surga, ya, punya Bapa yang selalu menjaga kita. Jadi kita bisa berdoa, Tuhan, Bapa atau Tuhan Yesus, ya sama satu, Allah kita satu, ya, ingetin Allah kita satu. Tolong saya lagi sakit, perut saya sakit, ini mama lagi pergi. Tuhan tolong supaya perut saya bisa sembuh, ya. Atau kemudian misalnya sekarang saya udah kelas 1, susah sekali pelajaran saya, matematika saya nggak bisa, Tuhan tolong. Nah, kamu bisa selalu berdoa, ya, karena kita punya Bapa di surga yang selalu menjaga kita, dan kita juga punya Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita di kayu salib, ya. Dan kita punya Roh Kudus yang selalu menolong kita kalau kita takut. Ya, masih ingat cerita yang waktu itu demam berdarah, dia takut tuh. Ya, dia dengar orang-orang, ada sakit demam berdarah. Jadi dia ketakutan, dia takut mati. Clara juga pernah ya demam berdarah ya. Waktu itu takut nggak? Nggak ya, karena Clara berdoa ya. Ya. Nah, kita mau pisah, mau bagi kelas begitu kan begitu. Apa di sini aja deh ya. Yang tadi udah jawab, terus udah bisa hafal, langsung mau kasih, ya. Nih, Chelsea, ya. Ini Nathan 2 ya. Terus nanti pulang kita dapat pizza. Miriam pulang ke rumah. Apa gitu juga? Bawa banyak kan? Coba tanya. Tadi dia bilang sendiri. Oh, dia bilang. Oh, iya deh. Saya tanya, anak kecil dapat. Kamu bawa berapa? Banyak. Semua dapat. Saya bilang kalau anak itu nggak dapat kayak dulunya. Dulunya berkorban. Iya, ya. Jonah mau nggak? Jonah tadi hafal nggak? Jonah ya. Jonah pinter ya. Iya, nih kita langsung bagi ya. Kita hafal 1. Nah, kita mau kerjain juga ini. Ya. Kelasnya kan belum dibuka ya. Ya, maksudnya mungkin gini, yang kelas itu bisa aja sama gitu. Biar kamu. Yang kelas 2 siapa? Cuma Meksiko. Kelas 2 Meksiko. Kelas 1? Ya. Ya. Dokter kok juga dalam kelas 1. Ya udah yang tengah di sini. Yang kelas 1 sana sama Laksu Desi ya. Oh, sini tengah apa baru